serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Amsal 26 ayat 21. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini, pada hari ini kita diingatkan akan sesuatu hal yang harus kita hindari di dalam hidup ini. Sebab ketika kita hidup di dalam yang namanya perbantahan, itu seumpama api yang dapat membakar seluruh tubuh kita. Saya mau bertanya Amang Inang Remaja Naposo Bulung, bagaimana suasana hatimu jikalau setiap hari diawali dengan perbantahan, merbadai, marungut-ungut, marsalisi di tengah-tengah di keluarga? Saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, adakah hati yang damai bagi orang yang suka berbantah? Saya rasa dan saya juga berpikir Bapak Ibu, kita tidak satupun menginginkan setiap hari kita selalu diisi dengan yang namanya perbantahan, pertikaian, dan juga perselisihan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, bagaimana jikalau kita supaya menghindarkan hidup daripada ini? Diumpamakan seseorang yang hidup selalu di dalam perbantahan adalah seperti arang untuk bara dan juga seperti kayu untuk api. Apa hasil daripada arang dan kayu itu? Tidak lain tidak bukan adalah dia akan hangus menjadi debu. Arang untuk bara, dia akan membara sekali dengan panasnya. Tetapi akhirnya bagaimana Bapak Ibu? Dia hanya akan tinggal menjadi debu dan tidak memiliki kekuatan apapun. Kayu yang dibakar oleh api, pada akhirnya dia bagaimana Bapak Ibu? Dia akan menjadi abu dan debu dan dia tidak memiliki kekuatan lagi. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudariku, setiap orang yang suka akan perbantahan. Dia mungkin saat ketika berbantah itu, dia mungkin merasakan dia memiliki kekuatan, dia memiliki api, dia memiliki sesuatu yang sangat bersemangat dalam hidupnya. Tetapi akhir hidup orang yang suka dalam perbantahan akan menjadi abu, sia-sia, tidak akan berguna. Lalu bagaimana kita diajarkan melalui firman ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, sebagai pengikut Yesus kita harus berkata di dalam kejujuran dan kebenaran. Perkatakanlah perkataan kita dengan kebenaran dan kejujuran supaya menghindarkan kita dari segala banyaknya macam perbantahan. Jangan menyukai fitnah. Jangan menyukai memperkatakan fitnah. Jangan menyukai memperkatakan gosip di dalam hidup. Jangan memiliki sifat ini, dalam istilah bahasa Batak dan katakan mangalap manaruhon hatak. Jangan pernah menjadi pemantik akan emosi atau amarah orang lain, tetapi jadilah menjadi peredam dan membawa kesejukan kepada sesamamu. Jikalau saat ini keluargamu atau bahkan sesamamu sedang mengalami selisih paham, miskomunikasi, sebagai pengikut Kristus hadirlah membawa jalan kebenaran. Ingatkanlah saudaramu bahwa perbantahan itu tidaklah baik. Ingatkanlah sesamamu bahwasanya hidup dalam damai itulah yang terbaik.
Kasih memampukan kita memahami kekurangan orang lain. Ketika kita menyadari kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, saat ini kita diajarkan Bapak Ibu supaya kita hidup di dalam kasih Yesus. Sebab kasih itu memampukan kita dapat mengampuni kekurangan atau dapat mengampuni juga memahami kekurangan orang lain. Bukan berarti kita kompromi dengan kekurangan itu, tetapi kita mampu dapat untuk memaafkan kesalahan orang lain, sebab kita pun akan sangat suka jika kesalahan kita dapat diampuni. Saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, renungan harian ini mengajarkan kita tidak ada gunanya perselisihan, tidak ada gunanya perbantahan, dan adong gunana merbada badai, dan adong gunana marsalisi, sebab hasil daripada itu semuanya adalah kesia-siaan. Maka saat ini kita terpanggil menjadi pembawa damai, menjadi peacemaker di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kita tempat pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada, selalulah hadirkan kedamaian. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami menjadi pengikut-Mu yang setia hidup di dalam kasih karunia-Mu, menghindarkan diri kami dari dengan banyaknya fitnah, gosip sehingga dapat membuat perbantahan. Kiranya Tuhan menjaga hati dan pikiran kami, menjaga lidah dan mulut kami, menjaga pendengaran kami, dan bahkan hati kami untuk dapat memikir-mikirkan kehendak Tuhan dalam hidup ini, bukan merancangkan hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian ini. Engkau kiranya melindungi mereka Tuhan dari segala mara bahaya. Engkau melindungi mereka Tuhan dari segala perbantahan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki melimpah kepada mereka. Berkati apa yang boleh mereka rancangkan. Biarlah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami kini sepanjang segala masa. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas.